Damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, senang kita jumpa lagi di hari Selasa ini dalam program Renungan Harian. Dan kita akan membaca firman Tuhan masih di dalam Mazmur pasalnya yang ke-85, tapi kita akan baca ayat 5 dan 6. Sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami duduk sejenak, memfokuskan kami untuk datang padamu lewat persekutuan ini. Kami mau baca Alkitab, tapi sebelumnya kami mohon hikmat agar apa yang kami baca dapat kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-85, dibaca ayat 5 dan 6. Pulihkan kami ya Allah, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Demikianlah bacaan Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita semua pernah mengalami kondisi ini. Kita sakit hati pada seseorang. Nah, sakit hati itu tentu punya alasan. Karena ada perlakuan yang tidak enak dari orang itu kepada kita. Nah, rasa sakit hati ini jika didiamkan maka dia akan menjadi satu penyakit rohani yang bisa membahayakan hubungan kita dengan Tuhan. Sakit hati bisa memunculkan amarah. Sakit hati bisa memunculkan dendam. Bahkan sakit hati bisa memunculkan tindakan-tindakan yang kemudian dapat melukai dan bahkan menyakiti sesama kita. Terlalu banyak kita menyaksikan di dunia ini orang menonjolkan kemarahan karena diawali oleh rasa sakit hati. Nah, saat ini saudara-saudaraku kita bicara Allah sakit hati. Sakit hatinya Allah itu karena apa? Tentu karena ada alasan, yaitu karena umat manusia telah berbuat dosa. Tapi saudara-saudaraku, di dalam tindakan sakit hati Allah, kita juga melihat bagaimana Allah mendidik umatnya. Tuhan tidak membiarkan umatnya, orang-orang yang dia kasihi hidup di dalam dosa. Yang dosa itu membuat Allah sakit hati. Di sini kita melihat bagaimana orang Israel berseru pada Tuhan. Tuhan, pulihkanlah kami. Tentu kata pulih ini dapat kita mengerti sebagai upaya untuk kembali pada kondisi semula. Pada keadaan yang lebih awal. Atau pada keadaan yang lebih baik. Mungkin kita pernah mendengar atau seperti saya saksikan di sini, suatu ketika kemudian berjumpa dengan sahabat atau dengan teman yang kemudian saya tahu sebelumnya dia sakit. Ya. Ketika kemudian berjumpa dengan salah satu anggota keluarganya, dia berkata, teman saya itu dalam pemulihan. Artinya dia sementara berada pada kondisi dia akan kembali ke kondisi yang seperti semula. Nah, umat berseru pada Tuhan, Tuhan pulihkan kami. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, untuk selamanyakah engkau murka atas kami. Mereka merindukan agar Tuhan tidak marah pada mereka. Ada kesadaran di dalam diri mereka bahwa mereka sudah bersalah. Dan hubungan itu bisa dipulihkan kalau kemudian Allah mengampuni atau tidak marah lagi kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar jangan kita membuat hati Allah itu tersakiti dengan mungkin tindakan dan perbuatan kita. Memang hari baru dimulai. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tapi ingatlah firman Tuhan ini agar setiap ucapan kita, pikiran kita, dan tindakan kita jangan menjadikan itu sebagai sarana untuk menyakiti hati Tuhan. Tapi sebaliknya, mari kita gunakan hidup kita yang Tuhan anugerahkan di hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau oleh firman-Mu kami diingatkan pagi ini bahwa hari-hari yang harus kami jalani adalah kesempatan bagi kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kemampuan dan Roh Kudus sehingga kami tidak akan menyakiti hati Tuhan. Tapi sebaliknya melalui hidup yang Tuhan anugerahkan di hari ini, kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, ini doa kami. Amin. Ku telah
cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia